Selamat pagi teman masak. Udah siap masak untuk hari ini? Kalau aku sih udah siap banget nih. Nah, menu pertama ada empal gepuk sambal kedondong. Empalnya lembut, gurih manis, dan ada segernya dari kedondong. Dan gak cuma itu aja, ada juga nih kue onde-onde. Tapi kali ini aku bikin beda karena isinya pakai coklat lumer. Makanya terus nonton ya, biar tahu cara buatnya. Gimana lagi kalau bukan dimasak enak, pasti enak. Semangat pagi teman masak, ketemu lagi dengan saya Stevie Rafael. Gimana lagi kalau bukan dimasak enak? Pasti enak. Nah, hari ini saya punya menu yang spesial juga nih, tradisional dari tanah Sunda, yaitu empal gepuk sambal kedondong. Unik ya memang yang spesial dari gepuk ini adalah potongannya. Kalau biasa kita membuat daging itu potongannya melawan serat, tapi kalau gepuk atau empal gepuk itu harus selaras dengan seratnya. Yang pertama pasti utamanya kita menggunakan daging. Di sini saya juga udah siapin teman saya, namanya Presto ya. Kita bisa menggunakan Presto untuk mempercepat proses memasaknya. Tapi kalau misalnya nggak ada di rumah nggak punya Presto, nggak apa-apa. Kita bisa memotong-motong dulu dagingnya, lalu kita rebus. Tapi juga memang ada beberapa teknik sih yang beda ya. Mungkin setiap keluarga beda. Satu tekniknya lagi adalah dengan cara merebus dagingnya itu tanpa dipotong terlebih dahulu. Jadi whole kayak gini dulu. Saat dia udah setengah matang baru dipotong-potong, itu juga boleh nggak masalah. Tapi saya lebih prefer yang dipotong-potong terlebih dahulu baru direbus atau di presto. Nah, sekarang kita bisa siapin dagingnya dulu. Kita bisa potong, bentuknya itu biasa kotak ya. Dan di sini cara lihat seratnya adalah kita bisa sedikit melihat seratnya dari penampangnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat seratnya mengarah ke sana. Nah, untuk tumisan tanpa pengembukan, biasanya daging itu dipotong melawan serat. Jadi kalau seratnya ke sana seperti ini potongnya. Tapi kalau untuk empal gepuk, kita harus sejajar dengan seratnya. Jadi pertama saya akan bentuk dulu ya seperti ini. Dan kita lihat seratnya masih ke sana. Kita bisa iris sekitar setengah sentimeter ya. Sebisa mungkin potongan ini ketebalannya harus sama. Kalau misalnya ada yang tipis, ada yang tebal, kadang-kadang yang tebal belum empuk, yang tipis sudah keempukan ya. Jadi sini kita harus potongnya itu benar-benar sejajar. Nah, setelah kita potong-potong dagingnya, sekarang kita bisa siapkan di sini ada prestonya. Kita nggak usah presto dulu, kita akan tumis dulu bumbu halusnya. Kita kasih minyak sedikit untuk menumis. Ini merupakan versi simpelnya dari membuat gepuk. Teknik lainnya adalah dengan cara bumbu halusnya dimasak terpisah. Sedangkan sementara bumbu halus dimasak, daging sapi yang udah dipotong-potong direbus di wadah yang terpisah. Nah kalau kayak gitu kan lumayan ya cucian peralatannya ya. Habis masak banyak numpuk. Nah ini kita bisa menggunakan satu panci aja. Lalu juga satu panci lagi nanti untuk menggoreng. Jadi lebih praktis dan juga lebih cepat. Kita masukkan bumbu halusnya. Dan di sini saya juga punya beberapa rempah segar. Sereh ya, ini penting banget juga untuk menambah aroma dari sajian kita kali ini. Wangi ya. Setelah bumbunya mulai wangi kayak gini, kita tambahkan juga sama kayu manis sebanyak kurang lebih panjangnya itu 3 cm ya. Dan juga kita tambah sama cengkeh. Nah, kalau suka juga ini bisa menambahkan lapisan-lapisan rasa. Wah. Dan kita masukkan daging sapinya. Nah, ini sekarang kita tumis lagi sebentar sebelum kita nantinya menambahkan air sebanyak kurang lebih 500 ml. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, pasti enak. Kembali lagi di Masak Enak, pasti enak. Oke, sekarang kita akan tambahkan air di sini.
Jadi kalau kita lihat di pancinya, biasanya itu dagingnya itu kerendam, airnya itu di atas daging sedikit. Setelah ini kita akan presto, jadi kita nyalakan api sedang. Sebelum ditutup, jangan lupa bumbui dulu sama garam. Kalau kalian punya kaldu jamur, boleh ditambah juga di sini. Nah, tenang aja, rasanya nggak perlu benar-benar perfect di saat sekarang ini, karena nanti kita bisa bumbui lagi, atur bumbunya setelah selesai presto. Seenggaknya dagingnya ini nggak tawar-tawar amat ya. Oke. Pastikan semuanya rapat. Biasanya saya akan menghitung waktu mulai dari ada steam yang keluar. Nah, biasanya itu kalau udah mulai bunyi tuh, gitu ya, itu baru kita mulai hitung waktunya. Dan kita akan presto setelah steamnya keluar atau tekanannya terbentuk selama kurang lebih 15 menit aja. Jadi kita nggak mau terlalu empuk banget ya. Kalau misalnya udah 20 menit, 25 menit, kadang-kadang dagingnya udah terlalu empuk. Jadi saat kita goreng dia bisa pecah gitu. Sementara mempresto dagingnya, kita bisa mengupas dondong. Nah, dondong ini kalau bahasa Inggrisnya itu lucu deh namanya, kayak payung. Ambarella. Kita pakai 2 kedondong aja. Karena ini asem banget ya, segar. Tapi kalau kalian lebih suka banyak dondongnya, tambahin juga nggak masalah. Jadi resep ini nggak mutlak, oke? Nah, dondong sudah dipotong. Kita bisa matikan juga nih, waktunya juga udah 15 menit. Matikan api dan kita akan mengeluarkan tekanan terlebih dahulu sebelum kita membuka presto ya, supaya lebih aman. Dan kita gepuknya juga jangan terlalu emosi ya, pelan-pelan aja, oke? Cuma sampai dia agak lebar aja, jadi ibaratnya serat-seratnya itu agak misah gitu ya. Nanti setelah digoreng dia akan kerasa lebih empuk. Jadi kedondongnya udah diiris ya, udah dipotong, udah diiris. Sekarang di sini saya punya 3 butir bawang merah. Cabai rawitnya suka-suka ya. Kalau ini kan saya pengennya dia pedas. Tumisnya sebentar kok, cuma 3 menit aja. Udah kelihatan kayak karamelized, glasi-glasi gitu. Masukkan ke dalam cobek. Nah lanjut, di sini kita bisa menyelesaikan urusan percabean, ya. Untuk cabai hijaunya kita bisa letakkan pada saringan. Goreng sebentar. Nah, cabai hijau juga udah empuk ya. Kita bisa gunakan juga sebagai garnish nanti dan penambah cita rasa juga. Dan kita bisa angkat gepuknya. Wah, gepuknya udah mantap nih, warnanya udah eksotis. Dan kita bisa mulai plating. Aduh, udah gak sabar nih perut saya. Nah teman masak, empal gepuk sambal kedondong udah siap nih. Mengisi perut saya yang lapar. Kita lihat nih teksturnya. Oh, gampang sekali. Wah. Kalian juga bisa menikmatinya disuwir-suwir.
Disuir-suir, lalu dicampur sama sambal kedondongnya, diaduk rata, itu juga enak banget makan pakai nasi panas. Nice. Wow, sambal gondong ini enak banget ya. Dia punya rasa yang gurih, lalu ada teksturnya itu, krus-krusnya itu loh. Nice banget. Nah teman masak, kalau tadi kita udah bikin yang pedas-pedas, ya gurih-gurih. Sekarang kita bikin yang manis-manis dan ini terkenal banget juga. Kalau di Indonesia itu terkenalnya dari zaman Majapahit, bayangin. Ini onde ini berasal dari Cina sebenarnya ya, dari China, dari Tiongkok. Jadi kalau di sana itu namanya itu ludui. Kalau di Indonesia namanya onde-onde. Nah onde-onde itu pas masuk Indonesia itu di zaman Majapahit. Dan khususnya di kota Mojokerto. Sampai sekarang Mojokerto itu jadi kota onde-onde sebenarnya kalau di Indonesia. Dan sekarang kita akan buat onde-onde juga. Adonannya hampir-hampir mirip, tapi isiannya aja yang lebih kekinian, yaitu pakai coklat. Nah, mantap nih. Pastinya untuk membuat onde-onde ini bahan utamanya adalah tepung ketan. Tepung ketan putih ini saya ukur tadi 200 gram ya. Kita juga akan menggunakan santan kental. Dan untuk gulanya ini sebenarnya opsional. Kalian bisa membuat kulit onde-onde yang lebih manis dengan menambahkan gula yang lebih banyak gitu ya. Atau maunya agak sedikit slightly aja deh, kurangin aja takaran gulanya ya. Dan yang paling penting adalah kita akan mengadonnya dengan menggunakan air hangat. Nah, saya lebih suka mencampuran gulanya ini ke dalam air hangatnya supaya benar-benar nggak ada butiran gula di situ ya. Nah, sekarang kita siapkan mixing bowl yang lumayan besar ya ukurannya untuk mencampurkan semua bahan. Untuk mengganti kentangnya, kalian bisa menggunakan 50 gram tepung beras. Nah, setelah itu kita akan campur sama air hangatnya. Air hangat ini akan membuat tepung ketannya itu setengah matang. Jadi membuat adonannya itu jadi lumayan kenyal gitu ya. Itu salah satu kunci untuk membuat onde-onde yang lembut dan kenyal. Oke. Kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit dulu. Memang lebih mudah menggunakan tangan ya. Jadi lebih enak gitu ngadonnya. Yang penting tangannya dicuci dulu yang bersih. Kita akan membuat adonan ini sampai bisa dibentuk tapi tetap lembut. Nah, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba, kayaknya kok kurang bisa dibentuk tapi udah nggak lengket, tapi kok nggak lembut, tambahin sedikit aja air ya. Nah kalau di sini saya tambahinnya pakai santan sedikit. Santan kental, opsional ya, ini bisa menambahkan cita rasa dari onde-ondenya juga loh. Nah, kita lihat adonannya udah bisa dibentuk tapi dia tetap lembut. Hati-hati memang kadang-kadang kalau misalnya bekerja dengan tepung ketan ya, dia agak cepat kering saat terekspos di udara terbuka. Jadi kita bisa tutup adonannya sebelum kita nanti melanjutkan ke proses selanjutnya. 25 gram. Kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Lalu pipihkan dan kita akan masukkan coklatnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam biji wijen seperti ini dan diratakan semua, lalu agak ditekan-tekan sedikit nih, tuh pakai tangan, lembut aja supaya wijennya tertanam ke dalam kulit onde-onde.
Nah, teman masak, makanan jenis onde-onde ini juga terdapat di negara lain nih. Seperti di Vietnam itu namanya adalah Ban Cham. Wah, itu Vietnam Selatan. Kalau di Vietnam Utara namanya Ban Ran. Isinya dia sama kayak pakai kacang hijau juga biasanya, tapi ditambah sama wangi bunga melati. Ngeri nggak tuh? Enak kali ya. Nah, ada juga di Filipina namanya juga butsi. Dia dalamnya itu biasanya pakai gula merah ya, bisa juga pakai kacang merah. Lalu ada lagi yang di Indonesia sendiri, ini ada perbedaan sedikit sih. Di Padang, onde-onde itu yang dimaksud adalah bukan onde-onde seperti ini, tapi ternyata klepon ya. Jadi dia pakai tepung ketan juga, tapi lebih kenyal, lebih lembut, isinya gula merah gitu. Oke, sementara kita buat segini dulu, ada 7 ya. Nah, adonan ini bisa disimpan dalam kulkas dengan dibungkus rapat ya, tanpa ada udara dari luar. Bungkus rapat, kita bisa dinginkan dulu di dalam chiller, bisa bertahan sampai 5 harian nih. Nanti memang kadang-kadang kalau misalnya udah dibekuin gitu, pas mau ditawing atau dipanaskan lagi, kita bisa masukkan ke dalam ruang terbuka nih, suhu udara biasa ya, selama kurang lebih 1 jam. Lalu kita tambahin lagi sedikit air, kita adon lagi sekali supaya dia bentuknya itu nggak terlalu kering ya. Intinya juga untuk membuat onde-onde yang bagus adalah kita menggoreng onde-onde ini dari minyaknya belum begitu panas, jadi dari minyak hangat, itu intinya. Dan pastikan sebenarnya di sini wijennya harus rapat ya. Karena nanti kalau nggak rapat, dia bagian yang tidak tertutup wijen akan menggelembung. Gitu, jadi harus rapat semuanya. Nah, teman masak, jadi kalau menggoreng onde-onde ini ada tekniknya banyak ya. Tadi satu, minyaknya dari minyak yang hangat, ya kan? Kedua, saat kita lihat onde-ondenya udah mulai kayak garing gitu, kita bisa naikin apinya sedikit demi sedikit, ya. Dan kita goreng dengan api sedang sampai warnanya coklat. Di sini kan saya punya sisa santan dan juga ada tepung kokoa. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan ini dan bisa bikin fly-nya. Dan kita akan nyalakan apinya kecil aja sampai semuanya tercampur rata dan mendidih selama kurang lebih 2 menit. Nah, kalau udah garing kulitnya, sedikit garing tapi warnanya masih pucat ya. Ini kita bisa kumpulkan ke tengah dan kita putar-putar menggunakan spatula. Terus sampai warnanya coklat muda ya. Teman masak, ini udah oke banget nih warnanya. Jadi jangan sampai coklat banget ya, justru dia agak coklat-coklat gini aja. Karena proses penggorengannya ini masih berlanjut selama onde-ondenya ini masih panas. Wow, coklat plus santan. Ide baru nih, nice. Nah, mau masak ini dia. Onde-onde coklat spesial banget nih. Cantik kan? Masih panas, kita buka ya. Udah coklat. Lezat banget ya.
Saat wijen digoreng itu memang wanginya luar biasa. Ini bener-bener enak ya, nggak cuma kayak hype-hype gitu, tapi kalian juga harus coba, oke? Dan saya mau undang kalian nih, buat teman-teman yang udah follow masakenak_net untuk DM nama dan juga nomor telepon. Karena nanti akan saya hubungi dan kalian akan saya ajak syuting bareng di sini. Di Masak Enak Pasti Enak. Wah, luar biasa kan? Mau dimanapun kalian berada. Saksikan terus Masak Enak setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi hanya di Net TV bersama saya, Stevie Rafael. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Ciao!